Halo teman-teman, selamat datang di podcast Refleksi Laksar CPNS. Bersama saya, Ahmad Kamil Zulkifli. Di kesempatan kali ini, saya bersama teman saya dari kelompok 1 kelas A Laksar CPNS Baru Kelompok 1 Medan. Eh, Silakan mungkin bisa diperkenalkan satu-satu dari Mas Abdi. Halo semuanya, kenalkan nama saya Abdul Syakur Takwadin dari PPCN Aceh. Halo, saya Abdul Rizky Haikal dari BWS Sumatera 4 Batam. Halo semuanya, perkenalkan saya Abi dari Sekretariat Direktorat Jenderal SDA. Halo semuanya, saya Ahmad Kamil Zulkifli dari Direktorat SSPSDA, Dirjen SDA. Halo, saya Ahmad Solahuddin dari Direktorat Irigasi dan Rawa, Dirjen SDA. Saya Adi Fitriara dari Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Dirjen Sumber Daya Air. Halo, saya Ade Putri Siahaan dari BWF Sumatera 4 Batam. Oke. Hari ini kami ingin berbagi tentang pembelajaran dari agenda 1 Lansar CPNS, yaitu wawasan kebangsaan dan bela negara. Nah, hari ini kami telah mengikuti pembelajaran ya, yang dipimpin oleh Bapak Parlin Tamunan. Kegiatan hari ini berfokus pada analisis isu strategis dan kontemporer. Di situ kami diperkenalkan nih pada metode AGHT, yaitu ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Juga alat analisis seperti SWOT, APKL, USG, dan pendekatan 5W1H. Nah, dari alat-alat analisis tersebut akan menjadi bekal kami sebagai ASN agar kami menjadi lebih peka terhadap situasi di bangsa dan negara. Pada kelas hari ini, kami dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil. Di situ kami membahas tentang isu-isu aktual yang sedang dihadapi di Indonesia ya, seperti uh, keamanan cyber, kebocoran data pribadi. Ada juga yang mengangkat soal tentang pinjaman online, studi digital, korupsi, dan ada juga kelompok yang berfokus pada pendidikan yang belum merata, literasi rendah, hingga kemiskinan dan kelaparan di beberapa wilayah. Nah, terkait isu-isu terkini ini, di sini teman-teman dari kelompok 1 akan menjelaskan nih tentang isu-isu tersebut. Mungkin saya bisa ajak Kakak Ade Fitria dan Kak Abdul. Apa nih topik yang akan dibawakan hari ini? Oke Mas, sebelumnya mungkin namanya sama ya Mas. Nama saya Ade Putri dan Mas Abdul hari ini tuh mau bawa tema tentang keamanan cyber nih Mas. Oke, Mbak Ade Putri, mohon maaf tadi ya. Eh, kan keamanan cyber ini ya, sering disebut-sebut. Mungkin bisa jelasin dong secara sederhana apa sih maksudnya dan kenapa isu ini itu jadi penting di Indonesia. Oke, baik. Saya mau jelaskan tentang apa sih keamanan cyber. Karena mungkin banyak dari kita yang sering mendengar, namun tidak ngerti nih apa sih pengertian atau definisinya. Nah, keamanan cyber itu sendiri adalah upaya untuk melindungi sistem digital yang mulai dari komputer, internet, data pribadi, bahkan layanan online dari ancaman kejahatan. Sekarang ini Mas, hampir semua aktivitas masyarakat kita tuh dilakukan secara digital, seperti transaksi bank, belanja, belajar, bahkan urusan pemerintahan pun saat ini juga menggunakan sistem digital. Nah, masalahnya ini tuh dijadikan celah buat para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan online tentunya, seperti peretasan data, lalu ada penyebaran hoax, bahkan serangan cyber itu juga melanda ke lembaga negara kita sendiri nih Mas. Karena itu, keamanan cyber ini sendiri tuh jadi salah satu tantangan kebangsaan. Yang mana kalau kita lengah, data pribadi kita dan sistem negara kita ini bisa bocor. Oke, udah jelasin ya tadi yang disampaikan oleh Mbak Ade Putri. Eh, Mungkin bisa jelasin juga nggak, Mbak? Mungkin lebih contoh lah kasus keancaman cyber yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, untuk contoh kasusnya nih Mas, untuk saat ini sih yang paling sering dialami masyarakat kita tuh adalah phishing Mas. Yang mana kita tuh ditipu lewat pesan ataupun telepon palsu seperti penipuan-penipuan pinjaman online ilegal, seperti undian palsu atau permintaan kode OTP kita. Ada juga nih kebocoran data pribadi, contohnya data KTP, nomor telepon, bahkan riwayat kesehatan kita pun bocor di forum-forum. Selain itu juga kita dengar nih ada serangan ransomware ke beberapa instansi yang mana membuat bikin layanan publik kita tuh jadi lumpuh. Jadi masalah keamanan cyber ini bukan masalah pribadi aja, tapi juga masalah negara nih Mas, karena udah banyak banget masyarakat kita yang terkena dampaknya. Oke, jadi cukup serius juga ya masalah ini ya. Eh, Mungkin sekarang saya ke Kak Abdul deh. Menurut Mas Abdul ini apa sih penyebab utama kenapa ancaman cyber ini terus meningkat gitu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan Kak Ade tadi, keamanan cyber ini merupakan masalah yang serius. Dan bagi saya ada beberapa penyebab utamanya gitu. Eh, yang pertama itu literasi digital masyarakat kita itu masih rendah, Mas. Banyak yang belum paham gimana cara melindungi data pribadinya itu sendiri. Misalnya, masih banyak nih yang masih pakai satu password untuk semua akun, ataupun masih percaya sama pesan-pesan palsu. Yang kedua, kelalaian itu juga menjadi faktor juga gitu Mas. Kayak kadang kita suka nih ngeklik-klik link-link yang terlihat mencurigakan, tapi tetap kita klik gitu. Atau kita asal-asal install aplikasi. Nah, bahkan di institusi pun kelalaian seperti ini bisa jadi celah untuk masuknya hacker-hacker atau penipu-penipu tadi Mas. Nah, terakhir ada juga faktor ekonomi. Kenapa? Nah, karena kejahatan cyber ini bisa dianggap sebagai cara cepat dapat uang, Mas. Apalagi dengan akses dark web ataupun tools-tools digital yang mudah didapat, yang gampang dicari. Nah, jadi motivasinya bukan cuma teknis, Mas, tapi juga sosial dan ekonomi seperti itu. Kompleks juga ya kalau gitu ya permasalahan dari apa cyber security ini ya. Kalau gitu eh, bisa jelasin nggak Mas apa sih dampaknya kalau misal keamanan cyber ini dibiarkan? Nah, itulah Mas, emang kompleks sekali, emang luas sekali. Begitu pula dengan dampaknya. Ya, sebagai contohnya buat kita pribadi ya Mas. Nah, kalau keamanan cyber ini kita abai, kita biarkan ya, kita bisa ada risiko untuk kita kehilangan akses ke akun-akun kita, akun media sosial, akun banking, ekonomi dan lain-lain, finansial semuanya gitu. Uang kita di rekening bisa dikuras ataupun identitas kita bisa disalahgunakan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Misalnya dipakai untuk pinjol gitu. Nah, yang lebih serius lagi ya pasti untuk negara gitu, Mas. Serangan cyber bisa mengganggu sistem vital mulai dari layanan pemerintahan, infrastruktur sampai keamanan nasional. Bahkan sampai membuat kepercayaan kepada rakyat ke negara itu bisa runtuh, Mas. Jadi ya jangan dianggap remeh gitu tentang apa nama keamanan cyber ini gitu. Ya ini bukan cuma masalah teknis gitu, tapi bisa jadi isu strategis nasional kalau kita biarkan seperti itu, Mas. Oke Kak Abdul. Eh, kalau gitu apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu atau kita sebagai ASN untuk menghadapi ancaman cyber ini gitu? Oke, mungkin saya tambah nih Mas tentang apa yang kita bisa lakukan sebagai ASN. Nah, kalau menurut saya tuh kuncinya tuh ada di eh, kesadaran dan kedisiplinan kita. Yang mana tadi seperti Mas Abdul katakan, banyak dari kita tuh yang sering klik-klik-klik sembarangan link. Nah, jadi mari nih kita jangan sembarang klik link ataupun nge-download file. Lalu jangan mudah juga buat kita membagikan data pribadi kita di media sosial. Yuk kita gunakan kata sandi yang kuat dan mungkin mengaktifkan verifikasi 2 langkah ya. Dan untuk ASN kita mungkin harus mengikuti pelatihan literasi digital ya dan menjaga kerahasiaan data kantor kita karena
kita kita sendiri nih yang akan mengelola data publik. Jadi keamanan itu penting sekali. Oke, terima kasih Kak Ade Putri atas penjelasan atas eh, apa sih yang bisa kita lakukan kita ya. Mungkin sebelum kita akhiri, adakah pesan singkat dari Kak Abdul atau Kak Ade Putri? Kalau dari saya sendiri, Mas, mungkin singkat aja gitu ya. Kita mulai dari hal sederhana gitu. Kita cek dahulu sebelum kita klik itu. Itu aja sih, Mas. Oke, selanjutnya dari Kak Ade Putri. Nah, kalau untuk dari saya sendiri, mungkin saya setuju nih dengan Mas Abdul tadi kita klik aja. Karena apa? Karena keamanan cyber itu bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua nih. Jadi, mulailah dari diri kita sendiri dengan memudayakan kebiasaan digital yang aman. Oke, terima kasih ya Kak Ade Putri dan Kak Abdul atas penjelasan dan analisisnya terkait isu tersebut. Dan selanjutnya kita bisa lanjut ke Kak Abda dan Kak Solahuddin nih. Topik apa yang ingin disampaikan hari ini? Untuk dari kami, topik hari ini adalah bisa dibilang permasalahan klasik bangsa ini, yaitu korupsi. Oke, korupsi ya, permasalahan yang klasik banget ya. Mungkin bisa dijelaskan ya Mas, apa sih korupsi itu dan kenapa kok bisa jadi isu gitu? Kalau ditanya kenapa bisa jadi isu, kenapa ini menjadi masalah besar ya karena dampaknya juga besar. Dampaknya bisa dibilang bukan cuma besar mungkin, malah bisa dibilang luar biasa. Nggak cuma ngerugiin keuangan negara kita, tapi juga ini bisa merusak kepercayaan masyarakat. Dana yang semestinya bisa dibangun untuk sekolah, rumah sakit, ataupun jalan, semuanya bocor. Kalau penyebabnya sendiri itu kompleks ya. Ada budaya permisif, oknum yang integritasnya lemah, hingga sistem pengawasan yang masih belum sempurna. Jadinya korupsi seperti jadi kayak lingkaran setan yang susah diputus gitu. Jelaskan ya, dari Mas Solahuddin tadi kayaknya udah menyentuh juga terkait kenapa, apa dampak hingga penyebabnya ya. Kalau gitu saya mungkin mau tanya deh ke Mas Solahuddin dan Mas Abde. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau kita sebagai ASN untuk mengatasi hal tersebut gitu? Nah, kalau bagi saya ya, korupsi ini kan bukan masalah aturan ya. Jadi korupsi ini lebih kepada soal karakter, kepada SDM-nya gitu. Jadi mau sebagus apapun sistemnya, kalau memang karakter atau SDM-nya tidak sanggup untuk mengikuti sistem itu juga nanti tidak akan berfungsi gitu. Maka kembali lagi, yang pertama itu harus integritas, karena itu sangat penting. Jadi integritas ini juga tidak hanya dipelajari oleh kita-kita yang sudah bekerja, sudah CPNS, tapi juga harus diajarkan sejak dini kepada anak-anak yang masih sekolah, kepada generasi penerus kita nanti. Kalau untuk soal sebagai ASN kita ini bisa apa? Sepertinya ada 3 langkah sederhana. Yang pertama itu ada transparansi. Jadi semua proses, semua penggunaan anggaran itu harus transparan, harus terbuka. Masyarakat umum harus bisa tahu soal itu. Lalu ada soal akuntabilitas, yaitu setiap keputusan yang kita lakukan itu, yang kita buat, dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian berani untuk menolak gratifikasi atau berani untuk menolak pemberian-pemberian dari vendor atau dari kenalan, dari kontraktor kepada kita. Selain itu, kita mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ya kan sekarang ada itu untuk layanan pengaduan korupsi di KPK. Jadi kita kalau memang ada nampak kayaknya ini sepertinya ada indikasi korupsi atau ada kemungkinan gratifikasi, itu sebenarnya dilaporkan selalu begitu, Mas. Ya, terima kasih Mas Abda atas penjelasannya. Kalau dari penjelasannya tadi, apa solusinya harus dimulai dari generasi termuda ya, dan dimulai dari kita juga ya. Mungkin dari Mas Abda dan Mas Solahuddin, apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Kalau dari saya, karena emang korupsi ini sudah bisa dibilang jadi persoalan klasik, jadi kita harus membangun kesadaran bersama bahwa korupsi ini adalah musuh bersama kita. Jadi kita mengobarkan perang melawan korupsi, dimulai dari diri kita sendiri, jangan menunggu orang lain.
Kalau dari Mas Abda, Nah, kalau dari saya mungkin integritas itu kan modal utama kita sebagai ASN. Jadi jangan mudahlah tergoda dengan hal-hal yang kecil yang diberikan. Juga kita sebagai ASN juga harus memberikan pengertian-pengertian kepada generasi penerus kita nantinya. oke, terima kasih Mas Abda dan Mas Solahuddin atas penjelasan dan analisisnya ya. Oke, selanjutnya terakhir akan bergabung ini Kak Devia dan Kak Abi. Topik apa nih yang ingin disampaikan hari ini? Oke, jadi topik yang pengen kita bawa itu adalah topik terkait intoleransi, gitu Kak Kamil. Oke, intoleransi ya. Apa nih? Bisa jelaskan nggak toleransi itu seperti apa dan kok bisa jadi isu itu gimana ya? Nah, jadi ya orang-orang biasanya lebih kenal dengan istilah toleransi lah ya. Toleransi itu kan menghargai pendapat. Jadi kalau topik yang pengen kita bawa itu berarti tidak menghargai perbedaan atau pendapat seperti itu. Nah, terkait perbedaan ini, itu kenapa sih jadi isu kontemporer? Nah, ya isu kontemporer itu kan isu yang terjadi saat ini ya, atau isu terkini ya. Mungkin saya sebutkan ya beberapa contoh nih. Saya sebutkan 3 contoh insiden intoleransi dari Juni sampai Juli. Pertama tanggal 27 Juni di Sukabumi itu sebuah retret anak-anak Kristen itu dibubarkan paksa oleh warga yang dampaknya itu bahkan mencapai 50 juta dan intimidasi terhadap anak-anak kayak gitu. Yang kedua ada nih di awal Juli penolakan pembangunan gereja di Depok kayak gitu. Walaupun ternyata itu sebenarnya telah disahkan dari bulan Maret 2025 kayak gitu. Kemudian yang ketiga pada tanggal 27 Juli itu di rumah doa milik KKSI Anugerah di Padang itu bahkan sampai diserbu dan dirusak waktu mereka itu sedang ibadah gitu. Nah, dampaknya anak-anak itu bahkan menjadi korban gitu dan intimidasi langsung gitu ya dari warga-warga di sana kayak gitu. Jadi ya memang yang saya sebutkan ini mungkin cuma 3 ya, walaupun nggak cuma 3 sebenarnya itu adalah sangat banyak. Nah, tapi kenapa sih isu ini menjadi penting? Karena kita tinggal di Indonesia. Indonesia sendiri itu adalah negara majemuk yang memiliki banyak agama dan suku. Walaupun mungkin tadi yang banyak saya jelaskan itu terkait agama ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ya kita memang negara majemuk yang memiliki ya banyak sekali perbedaan kayak gitu. Bahkan kita sendiri konstitusi dasar berbangsa dan negaranya salah satunya adalah Bhinneka Tunggal Ika yang berhubungan langsung memang dengan perbedaan kayak gitu. Tapi sebenarnya apakah itu adalah isu kontemporer yang emang terkini? Sebenarnya enggak, itu isu sudah lama dan ya intoleransi itu selalu terjadi di Indonesia ya. Namun akhir-akhir ini intensitasnya meningkat. Karena apa sih? Karena provokatif. Nah, provokatifnya dari mana? Dari teknologi, dari informasi-informasi yang kita terima itu kebanyakan sikapnya adalah provokatif gitu. Jadi secara nggak langsung mungkin itu menumbuhkan rasa rasa benci mungkin ya dengan yang orang lain, dengan yang tidak sependapat atau berbeda dengan kita kayak gitu. Jadi memang isu intoleransi ini adalah bukan hal yang sepele gitu. Ini adalah ancaman yang serius buat persatuan Indonesia. Seperti itu Kak Kami. Oke, jelas dan sangat rinci sekali ya tadi penjelasan dari Mas Abi ya. Mulai dari kenapa kok bisa gitu sampai penyebab dan dampaknya. Mungkin saya geser ke Mbak Ade Fitria nih. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan sebagai ASN gitu atau sebagai masyarakat dalam menyikapi isu ini gitu. Oke, kalau untuk gimana sih kita cara menghadapi fenomena intoleransi kayak gini itu, yang pertama itu kita bisa banget untuk jangan mudah terpancing gitu. Kalau misalnya ada postingan seperti itu, postingan yang provokatif, jangan langsung komentar kasar dan juga menelannya bulat-bulat gitu. Jadi kita harus cek faktanya dulu. Banyak juga sekarang lembaga-lembaga atau portal fact check, jadi kita bisa ngecek faktanya seperti itu. Dan kita juga harus bisa menggunakan media sosial itu untuk hal yang positif. Jadi sebarkan konten-konten yang membangun saja, yang positif saja, bukan konten-konten yang memecah belah. Jadi semuanya harus dimulai dari diri sendiri.
nanti jadi ruang digital di sekitar kita pun jadi akan lebih sehat karena pengguna-penggunanya pada bijak gitu kan. Kalau kita sebagai khususnya sebagai ASN kita bisa banget nih karena kita itu kan pelayan publik, jadi kita harus netral dan tidak diskriminatif. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakuin itu seperti tetap melakukan pelayanan ke semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Terus kita juga bisa harus menjadi teladan di lingkungan kerja kita, jangan membawa isu sara di kantor. Dan kita juga bisa ikut ke program-program sosialisasi wawasan kebangsaan yang bisa mengajarkan keberagaman seperti itu. Jadi langkah kecil yang bisa kita lakukan untuk mengatasi intoleransi itu dengan mendengarkan orang lain sebelum bereaksi. Kita juga harus menghargai perbedaan pendapat, jangan saling membenci, juga bangun pertemanan lintas latar belakang. Jadi kita kalau punya teman itu boleh banget dari suku atau agama lain, jadi kita bisa lebih memahami perbedaan. Seperti itu, Mas Billy. Baik, terima kasih Mbak Adi Fitria. Oke, sebelum kita akhiri nih, mungkin dari Mas Abi atau Mbak Adi Fitria ini apakah ada pesan singkat yang mau disampaikan? Kalau terkait intoleransi, ya terkait perbedaan itu kita jangan sampai lah, kita jangan takut dengan perbedaan. Justru perbedaan dan keberagaman itu sebenarnya kekuatan kita sebagai bangsa gitu. Intoleransi itu harus dilawan dan tentu saja kita kalau mau ngelawan kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau dari Mbak Adi Fitria? Ya, setuju sama Mas Abi. Jadi kita sebagai ASN juga harus jadi contoh nyata toleransi dalam perilaku sehari-hari. Karena tugas kita itu bukan hanya bekerja saja, namun juga menjaga persatuan negara Indonesia kita tercinta. Oke, terima kasih atas penjelasan dan analisisnya ya. Oke, kalau dari paparan dari teman-teman yang tadi, kayaknya bisa ditarik kesimpulan nih, yaitu salah satu dari akar permasalahan yang terjadi dan menjadi penyebab isu-isu tersebut itu kalau bisa dilihat adalah dari kualitas SDM. Nah, ini menjadi PR kita, terutama sebagai ASN ya, untuk dapat berkontribusi dalam membantu dan mengatasi permasalahan tersebut. Dari pembelajaran ini juga saya kayaknya belajar satu hal penting ya, yaitu perubahan besar dimulai dari langkah yang kecil gitu. Dan sebagai ASN kita bisa mulai gitu dari diri sendiri. Sebagai ASN kan kita bukan hanya pelaksana administratif ya, kita juga adalah role model di kantor, di rumah, bahkan hingga di dunia maya ya. Maka kita harus jadi yang pertama dalam menolak hoax, membaca dengan kritis, dan yang pertama memberi contoh kebaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap semangat, tetap berintegritas, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah. Terima kasih. Terima Terima kasih, kasih. Mas. Terima kasih, Terima kasih, Mas. Mas. Terima kasih, Mas.